selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, luar biasa ya. Biasanya kalau sama teman-teman SMA, SMK, sederajat, ini semangat betul hari Rabu waktunya Sinaunang Omah bareng JTV. Dan hari ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, kita sinau bareng di rumah masing-masing. Kak Putri tentu tidak sendiri, karena kalau bareng teman-teman SMA, hari ini enaknya belajar ekonomi. Belajar IPS buat kelas 10, boleh ya? Sudah hadir tamu spesial yang akan berbagi dan bagaimana kita memberikan pemahaman terhadap elastisitas permintaan. Ternyata permintaan itu sifatnya elastis ya, tidak stabil, bisa naik, bisa turun, bahkan turun sekali atau naik sekali. Bersama dengan Ustadzah Yushifa. Ustadzah Syifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Putri. Dari SMA? Dari SMA Islam Terpadu Al Uswah Surabaya. Selamat datang di JTV. Kabarnya Ustadzah Syifa gimana? Alhamdulillah luar biasa. Pasti lagi banyak permintaan untuk siaran di TV ya? Elastisitas permintaan. Ustadzah boleh menyapa teman-teman di rumah dulu dengan kamera yang ini? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat sekalian yang sekarang sedang belajar bersama Sinaunang Omah JTV. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan yang penting Kak Putri ya dalam keadaan yang bahagia. Betul. Nah, ini yang paling penting supaya kita tetap sehat. Betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama ya, yaitu tentang pelajaran ya ekonomi ya, topiknya elastisitas permintaan dan penawaran, Kak Putri. Oh, ternyata nggak cuma elastisitas aja, permintaan aja loh yang sifatnya elastis, penawaran juga bisa elastis. Betul sekali. Kalau produsennya tidak mampu produksi dalam jumlah besar. Betul. Nah, biar lebih berkah dan lebih dimudahkan, kita berdoa dulu ya, Kak Putri ya. Boleh sekali, Ustadzah Syifa. Oke, baik, siswa hebat sekalian. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, Allahumma amin. Amin. Semoga mendapat keberkahan ya dari sinau hari ini. Allahumma amin. Kita mulai, Ustadzah. Silahkan, Sudah Kak sangat Putri. bersemangat. Slide-nya boleh kita siapkan dulu. Ini dia. Oke, baik Kak Putri. Sebelumnya saya punya dua benda ini, Kak Putri. Baik. Ini yang satu adalah karet gelang, yang satu adalah tali rafia yang sudah pendek. Nah, betul. Apa hubungannya dengan elastisitas? Nah, kalau misalnya kita lihat karet gelang ini kalau dilonggarkan bisa ya, Kak? Betul, sangat bisa. Elastis. Ya? Sangat elastis. Nah, kalau tali rafia? Waduh. Bisa nggak untuk direnggang? Nggak bisa, Ustadzah. Kalau udah segini panjangnya segini mentok. Ya, berarti ini sifatnya inelastis. Nah, ternyata konsep ini mungkin yang kenal seperti ini adalah anak IPA ya, Kak ya? Iya. Ternyata di IPS tuh ada, Kak. Iya kan? Dan ini berhubungan dengan ekonomi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah ya. Nah, kita akan belajar, Kak, di sini ya bedanya. Oke, next. Mungkin bisa diganti slide-nya. Slide pertama yang akan kita pelajari bersama. Nah, ini jargon di kelas ekonomi, Kak. Ekonomi itu mudah dan berdaya guna. Banyak manfaatnya. Setuju. Jadi ekonomi itu tidak susah untuk dipelajari dan manfaatnya banyak. Itulah kenapa penting untuk fokus sinau hari ini. Betul. Next. Slide berikutnya. Oke, nah ini Kak, elastisitas kalau di dalam pelajaran ekonomi ini ya digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon dari jumlah permintaan dan penawaran ini ya terhadap variabel bebas tertentu. Nah, ini yang kita bahas memang saat ini fokusnya adalah variabelnya harga. Nah, di mana perubahan sedikit saja, besar atau sedikit harga ini ternyata dapat berpengaruh terhadap besarnya koefisien dari elastisitasnya, jumlah permintaan dan penawarannya. Wah, hanya karena variabel harga ya. Harga lagi murah, belum tentu orang berebut loh. Betul sekali. Ternyata setiap barang itu punya elastisitasnya masing-masing. Begitu. Oke, silakan. Kita lanjut. Selanjutnya. Nah, elastisitas sendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Kalau yang akan kita bahas secara mendalam nanti, Kak Putri, ini adalah elastisitas harga. Tapi sebenarnya elastisitas juga ada namanya elastisitas silang, di mana pengaruhnya itu adalah antar barang. Ya. Jadi apabila barang tersebut dapat ada penggantinya, begitu. Substitusi ya? Substitusi, betul sekali.
Kalau yang ketiga ini elastisitas pendapatan, di mana ketika pendapatan ya masyarakat itu berubah, itu ternyata berpengaruh juga terhadap elastisitas permintaan dan penawarannya. Tentu. Wah, kita belum akan belajar soal competitiveness, belum belajar soal inflasi, belum. Kita belajar yang sederhana dulu, elastisitas harga, tapi bukan berarti menganggap sepele ya, karena ini penting sekali. Betul. Oke, selanjutnya. Slide berikutnya. Kita sudah mengenal 3 jenis elastisitas dan hari ini kita akan fokus ke elastisitas harga. Betul. Selanjutnya, biar kita lebih semangat nih, kita harus tahu ya Kak Putri manfaatnya, ya kan? Yang pertama kalau peserta didik jelas ya, supaya kita lebih memahami ya bagaimana perubahan harga tadi dapat mengukur perubahan kuantitas jumlah permintaan dan penawarannya. Ternyata ilmu ini juga dapat diterapkan oleh manajer perusahaan, Kak. wah, Karena apa? Dengan adanya atau memahami elastisitas permintaan dan penawaran, marketing perusahaan itu bisa memahami kira-kira strategi harga yang seperti apakah yang akan bisa digunakan untuk menjual barang atau jasa tersebut. Begitu. strategi penentuan harga ya Ustazah ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya yang dimaksud dengan elastisitas harga di sini jelas ya berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran. Ini Kak Putri berhubungan dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Oke, adik-adik kira-kira Ya. ada yang sudah tahu nggak sih hukum permintaan dan penawaran itu apa? Ini Kak Putri pura-pura nggak tahu, tapi yang kebayang oleh Kak Putri adalah ketika harga barang sedang tinggi-tingginya, mahal misalnya, Oke, mahal. Oke. daya beli masyarakat biasanya turun karena barangnya lagi mahal, nanti dululah, kecuali itu barang yang sangat pokok yang dibutuhkan ya. Betul sekali, itu hukum permintaan. Oh, Begitu. benar. Kak Putri betul. Ya, jadi ketika harga naik, ya kan permintaannya akan turun, ya kan? Itu adalah hukum permintaan. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Tapi kalau hukum penawaran Kak Putri, ketika harga naik, justru produsennya pengen menjual lebih banyak. Gitu. Iya, betul. Begitu. Walaupun faktanya belum tentu terjual ya. belum tentu terjual. Karena daya beli masyarakat. Betul sekali. Oh, justru ketika harga naik dari sudut pandang produsen supaya mendapatkan untung lebih banyak, inginnya memberikan penawaran produk Betul sebanyak-banyaknya. sekali. Betul. Oke, kebayang ya, berarti kalau hukum permintaan itu berkebalikan, maka hukum penawaran cenderung Kalau harga boleh naik, disebut linear pada saat harga Linear, naik. betul. Betul ya. Betul, Pada saat betul. harga naik, inginnya produsen menawarkan sebanyak-banyaknya, lebih Betul tinggi, sekali. lebih banyak. begitu Kebayang pula ya? sebaliknya. Nah, kalau permintaan berkebalikan, kalau penawaran Linear. linear. Betul Oke, sekali. ini kita masih punya waktu, jadi Ustazah hari ini bisa melanjutkan dulu sambil Kak Putri mengundang. Hari ini nomor WhatsApp kita ganti ya, teman-teman bisa lihat di layar televisi, nanti akan dimunculkan. Jika punya pertanyaan terkait hukum penawaran permintaan, mungkin tadi ada yang terlewat atau belum sempat memotret, boleh nanti didiskusikan dengan Ustazah Syifa di nomor WhatsApp yang akan kami munculkan di layar televisi. Boleh dilihat? Nah, ini dia. Sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya, Ustazah, setelah kita mengetahui elastisitas harga yang dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran, selanjutnya apa nih kira-kira yang harus disiapkan oleh teman-teman di rumah? Alat tulis Kak Putri. Alat tulis? Iya, Kenapa karena kita nanti menyiapkan kita alat tulis? akan belajar menghitung. Wah, ternyata ini adalah Betul, ekonomi IPS yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Hitung-hitungan, ada Wah, matematikanya. Favorit banget. Jadi siap-siap ya, alat tulisnya disiapin, buku, kemudian pena atau pensil atau ballpoint. Nanti kita akan belajar berhitung. Kira-kira kalau ngomongin hukum permintaan penawaran ini angkanya akan sangat kompleks atau kira-kira seperti apa ya Ustazah ya? Wah, Cukup simpel. teman-teman penasaran di rumah, jadi jangan kemana-mana, tetap siapin diri, alat tulis disiapin, Sinau Nangom akan segera kembali sesaat lagi. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa dituliskan, dikirim lewat WhatsApp ke nomor yang ada di layar televisi. Jangan kemana-mana dulu. Siang ini
kita masih sinau tentang elastisitas penawaran dan permintaan bersama dengan Ustazah Syifa dari SMA Islam Terpadu Al-Uswah Surabaya. Yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaan, nanti sekitar di segmen 4 dan 5 pertanyaannya akan kita diskusikan bersama ya, akan berlangsung tanya jawab antara teman-teman dengan Ustazah Syifa. Sekarang kita lanjut dulu Ustazah, kita pahami bersama, alat tulis sudah disiapkan nih oleh teman-teman di rumah. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Nah, ini ada kurva elastisitas penawaran dulu ya. Kita belajar tentang penawaran dulu. Ada 5. Ya. Nggak boleh horor dulu lihatnya ya, kurva sebanyak ini ya. Jangan horor dulu. 5 kurva. 5. Tapi sebenarnya gampang, Kak. Oke. Ya. Ini di sini ada P, ini ada Q. Aha. Nah, sudah gitu aja. P adalah, Q adalah. P adalah harga. Oke, ya, harga, kelihatan ya. price. Kemudian price, kemudian Q adalah quantity atau jumlah. Jumlah penawaran ya, produk ya. Betul. Jumlah Dan produk. untuk elastisitas penawaran kita gunakan kurva penawaran. Nah, kurva penawaran karena tadi linear ya Kak Putri tadi bilang, maka bentuknya adalah positif ke atas. Ya. Gitu. Nanti beda lagi kurva permintaan. Oke, jadi ini Oke. kita sedang melihat kurva elastisitas penawaran ya, slide ini ya. Oke, next dulu. Kita bahas dulu. satu-satu. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, bahas kita akan satu-satu. munculkan satu demi satu kurvanya. Tada, ini dia. Nah, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu, siswa hebat ya. Ada penawaran elastis. Nah, elastis ini ada 2 ya, elastis sempurna dan elastis. Coba dibandingkan Kak Putri. Oke. Kalau elastis sempurna di sini ya. Ya, berapapun jumlah produk yang ditawarkan, Betul. harganya stabil. Stabil tetap. Nah, jadi harga ini tidak punya pengaruh sama sekali terhadap jumlah penawarannya. Oke. Contohnya apa? Nah, ini ada VCD, buku gambar dan lain sebagainya, yaitu barang-barang ya yang jumlah produsennya itu selalu bertambah ya, dan juga ada mesin-mesin modern yang membuatnya itu semakin cepat untuk diproduksi. Sehingga Begitu. tidak terlalu berpengaruh pada harga ya Ustazah ya, Betul relatif sekali. stabil. Dan biasanya tidak ada perubahan, tapi jumlahnya selalu Selalu lebih bertambah. bertambah. Karena dia relatif susah kadaluarsa juga ya. Betul. Kecuali betul VCD-nya, sekali. kalau dulu keping CD, sekarang udah musimnya flash disk. Kalau keping CD-nya Betul. pecah, nah itu. Iya, sekarang Bang. sudah tidak ada ya Kak ya. Betul. Nah, coba dibandingkan dengan yang ini. Nah, kalau ini elastis, tidak ada sempurnanya. Ya, di mana angka elastisitas koefisiennya nanti lebih dari 1. Kalau ini tidak terhingga. Nah, di sini sudah nggak horizontal lagi Kak Putri, Iya. ya, tapi agak naik dikit. Nah, di mana sedikit perubahan harga, sedikit saja. Sedikit saja. Ini perubahan penawarannya Naik. lebih besar. Jadi penasaran produk apa yang kalau harganya naik, malah penawarannya naik. Iya, karena menyangkut hukum penawaran tadi. Oke. Jadi Apa contohnya Ustazah? nah, ini produksi barang-barang pabrik yang tidak bergantung pada musim panen. Oke. Nah, gitu ya. Ada banyak biasanya makanan kalengan, kemudian produksi-produksi pabrik yang lain ya, yang dia sebenarnya juga tetap berfluktuatif ya, tapi gampang untuk diproduksinya. Dan biasanya kalau dikasih naik sedikit harga saja ya, itu biasanya cepat untuk bertambah penawarannya. Oh, Gitu. wow. Ada ya jenis produk seperti ini. Saya bayangin kira-kira sebagai seorang ibu rumah tangga, barang apa yang kalau harganya naik, terus yuk, penawaran Mbak naik, saya tetap Putri? cari ya. Apa yuk? Ini kalau suka banget sama bawang bombay, walaupun naik tetap dibeli gitu. Ada juga. Oke, kita lanjut. Oke, next dulu. Lanjut dulu. Masih ada 3 lagi. Oke, masih ada 3 lainnya kurva. Oke. Slide Nah, berikutnya. ini elastis uniter. Nah, di mana perubahan harganya ini sama dengan jumlah penawarannya. Nah, sehingga koefisiennya adalah 1. Nah, contohnya adalah barang-barang ya. Ini kalau di sini ada cabai, tomat ya, yang sudah siap dipanen ya. Sudah siap dipanen atau belum, tapi tidak apa-apa, dijual aja gitu. Oh iya. Ini berpengaruh juga dengan masa panennya gitu. Oh, ini contohnya nih, cabai kalau dipanen dalam kondisi hijau, Boleh kan nanti ya? pada saat Kak, ya? merah masih ada yang cari, tomat betul juga. sekali. Biasanya kalau kita di pasar mau cari yang sudah merah. Yang segar dulu, Tidak ada. tergantung masaknya hari ini atau disimpan dulu di kulkas Ustazah biasanya. Betul. Oke, baik, selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau yang tadi elastis Kak Putri, kalau ini inelastis. Ya kan? Kalau oke. elastis kayak karet gelang tadi gampang berubah ya. Kalau yang inelastis tadi yang seperti tali rafia tadi. Nah, ini di sini. Nah, di sini ya. Walaupun
perubahan harganya cukup banyak tapi ternyata tidak berpengaruh begitu Pada besar. penawaran ya? Contohnya adalah buah durian. Oh. Mau harganya dinaikin berapapun, penawarannya tetap aja Tetap gitu segitu kan. ya. Ini berarti termasuk energi baru yang tidak terbarukan juga mungkin ya Ustazah ya? Bisa, Untuk tapi bahan tergantung bakar batu produksinya bara, nanti. karena kan jumlahnya sangat terbatas. Kalau ini kan tergantung musim ya durian ya. Betul. Oh, tergantung. oke, Kalau oke, sudah oke. musimnya banyak kan. Iya, yang iya, jual. iya, Tapi betul. kalau nggak musimnya ya kita nggak bisa kan. Oh, untuk oke. menambah produksinya. Jadi tergantung musim penawaran inelastis ini. Oke. Nah, Oke. kalau ini inelastis sempurna. Nah, di sini tanah contohnya. Karena tanah nggak bisa ya diproduksi sendiri ya. Dan jumlahnya tetap. Bahkan kalau di kota besar tanah itu sudah jumlahnya sudah sangat terbatas sekali Betul, ya, semakin betul. mahal ya. Jadi walaupun harganya mau dinaikkan berapapun, tetap aja ada yang minta kan gitu. Baik, berarti saya revisi bahan tambang masuk yang ini nih, karena kapasitasnya Oh, iya, terbatas iya. ya. Oke. Jadi mau harga Ya. setinggi apapun selama masih dicari, ya tentu akan tetap penawarannya di angka tersebut. Tapi kalau memang tanah ini memang produksinya sudah stagnan ya, betul. sudah nggak bisa Nggak bisa jarang untuk bisa ditambah Betul. kan ya. Kecuali kita melakukan buka lahan pemekaran. baru. Iya, betul. Dan Pembakaran akan bukan menimbulkan, jangan, iya ya. jangan ya. Ini contoh yang Oke. sudah yang terbaik ini, jangan diperluas lagi. Nanti akan ada makhluk hidup lain yang merugi. Oke, kita lanjut baik, lagi Ustazah. selanjutnya. Nah, itu tadi elastisitas penawaran. Kak Penawaran, Putri. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan elastisitas penawaran itu bisa berubah. Next. Kita lanjut Lanjut, untuk yuk. ya slide berikutnya. Nah, ini faktor-faktor ada akses barang, jumlah barang di pasar, dan teknologi. Ya, semakin gampang, semakin mudah akses barangnya, semakin banyak jumlah barang yang di pasar, semakin banyak atau teknologinya semakin bagus, maka semakin elastis penawarannya. Oke. Begitu. Begitu pula dengan sebaliknya. Itu membuat orang gitu. melakukan inovasi ya. Betul. Ini kan dari sisi pandang produsen Betul, ya, Kak, ya, produsen. kalau penawaran, gitu. Supaya penawarannya walaupun jumlahnya bertambah tapi memberikan opsi yang menarik bagi masyarakat untuk membeli atau mengonsumsi. Betul. Selanjutnya ada lagi Kita faktor-faktor lanjut. Selanjutnya ada 5 kalau tidak salah ya. Nah, ini ada daya tahan barang dan jangka waktu Kak Putri dan adik-adik sekalian. Jadi daya tahan barang ini semakin lama maka semakin elastis. Oke. Kalau susah ya, kalau misalnya barangnya ini cepet Kadaluarsa kadaluarsa misalnya. ya, ini berarti dia semakin Tidak inelastis. elastis. Tidak Oke, elastis, inelastis. Jangka waktunya juga sama. Ini Daya- tentang harga keseimbangan juga. Daya Begitu. tahan dan jangka waktu ya. Iya. Bisa betul sebanding sekali. lurus. Oke. Oke. Terbayang nih kalau mau ada peluang bisnis kayak gimana nih yang kira-kira nggak gampang kadaluarsa tapi juga nggak pakai pengawet buatan. Pengawet Terus buatan. jangka waktunya panjang, jadi dia elastis. Oke. Dasar Nah, tidak tahu diri produsen ini ya. Pokoknya barang bisa di stok di gudang tetap dicari oleh masyarakat. Selanjutnya betul. Ustazah, slide berikutnya. Selanjutnya ini kita akan belajar tentang elastisitas permintaan. Oke, kita lanjut. Wah, ternyata ada 5 juga. 5 juga. Begitu. Kita lanjutkan? Kita Kak Putri? lanjutkan ya slide-nya ya. Oke, Penjelasan baik. satu demi satu mulai dari yang inelastis sempurna. Oke. Untuk kurva elastisitas permintaan. Sebenarnya namanya sama Kak Putri, hanya yang membedakan adalah di sini kurva yang kita gunakan bukan kurva penawaran lagi. Oke. Tapi kurva permintaan. Dimana tadi hukum permintaan, kalau harganya turun, Betul? permintaannya akan Naik. bertambah naik. Betul. Kalau ada diskonan, Kak Putri tambah. Oh, tentu kalah. Oke. Belanja. Nah, itu dia. Nah, makanya kurvanya Berkebalikan ya dengan slope-nya kurva negatif. penawaran tadi ya. Betul. Oke, boleh kita lihat slide demi slide selanjutnya. Nah, kita belajar satu persatu ya. Nah, di sini, nah namanya juga sama, ada permintaan elastis sempurna, gitu ya. Permintaan elastis sempurna. Oke ya, dimana mau berapapun perubahan harganya tetap permintaannya Akan terus meningkat. terus. Kak Putri kalau naik kendaraan tetap pakai bensin kan ya, tetap pakai BBM. Iya. Kecuali tergantikan oleh listrik Nah. misalnya atau pada akhirnya montel. Iya, dan BBM juga ada yang disubsidi kan. Betul. Nah, harganya sama tapi ternyata Permintaan permintaannya terus tuh naik bertambah. turun. Betul. Bahkan ada cenderung bertambah ya kalau Iya. jumlah mobil dan sepeda motornya semakin banyak. Betul sekali Ustazah Syifa. Betul. Kemudian ada permintaan elastis. Nah, ini agak condong sedikit tidak tidur lagi ya. Nah, ini adalah sifat dari barang tersier atau barang mewah. Nah, di mana tidak semua orang kan ya Iya, mau beli barang mewah ya. betul. Kecuali untuk pansos, oh enggak ya. Dan itu pun harus meminjam ke sana kemari. Nah, itu. Nah, ketika harga naik sedikit,
ya harganya turun sedikit, kalau naik semakin berkurang ya. Kalau turun sedikit saja semakin bertambah. Wah, dulu waktu awal pertama kali ada handphone yang punya hanya kalangan tertentu sedikit sekali. Makin kesini handphone diproduksi secara massal, harga semakin murah, semakin banyak masyarakat bisa memiliki. Dan semakin banyak masyarakat yang bisa beli kan ya untuk dan bisa-bisa sudah tidak lagi menjadi barang mewah ya. Betul, akhirnya order tahu tek langganan bisa melalui online. Dulu nggak pernah kebayang berapa tahun yang lalu Ustazah, kayaknya kan handphone itu barang mewah gitu. Betul sekali. Kita masih akan ada penjelasan untuk kurva selanjutnya. Betul. Elastisitas permintaan. Betul. Tapi teman-teman tarik nafas dulu. Mungkin tadi ada yang mau ambil air dulu, mau nyemil dulu. Boleh. Pertanyaan masih ditunggu di nomor WhatsApp yang sama di layar televisi. Tapi setelah beberapa informasi penting berikut ini, tetap bersama Sinaunang Omah. Masih sangat bersemangat untuk lanjut Sinaunang Omah. Kak Putri akan langsung minta bantuan Ustazah Syifa untuk melanjutkan penjelasan kembali. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Putri. Kita lanjutkan ya adik-adik sekalian. Oke. Ini tadi dua slide sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau yang ini uniter tapi permintaan ya Kak ya. Iya. Dimana perubahan harga sedikit saja ya turun, maka permintaannya juga naik tapi sama ya. Gini, contohnya apa? Nah, tadi Kak Putri bilang ya HP awalnya yang susah harganya mahal gitu ya, HP mewah, kemudian banyak yang diproduksi. Betul. Akhirnya tidak menjadi barang mewah lagi tapi jadi barang sekunder karena terjangkau. Betul. Sekarang semua orang punya HP ya Kak ya. Yes, betul Ustazah. Betul sekali. Ini contohnya ya. Iya, betul sekali. Berikutnya setelah permintaan elastis uniter, masih ada dua kurva lagi teman-teman, ingat? Nah, ini dua yang terakhir ya, inelastis ya, inelastis sempurna dan permintaan inelastis. Nah, kalau yang sempurna E sama dengan kosong ya, kenapa? Karena berapapun harganya ya, berapapun jumlah harganya ini berubah, jumlah permintaannya nggak berubah sama sekali. Oh, segitu aja terus. Karena dibutuhkannya barang tersebut. Stabil ya? Stabil. Nah, ini contohnya adalah obat-obatan dan garam. Garam. Ibu-ibu pasti membutuhkan ya. Tidak ada sayur yang sedap tanpa garam pemirsa, gitu ya. Betul. Nah, kalau yang ini inelastis masih ada sedikit perubahan tapi tidak terlalu banyak ketika harganya turun ya. Nah, ini contohnya adalah kebutuhan primer. Nah, beras, gula dan lain sebagainya. Kalaupun harganya naik sekalipun tetap beli beras ya Kak Putri, karena kebutuhan pokok Ustazah. Itulah kenapa banyak sekali orang berjualan produksi bahan-bahan pokok, karena sepanjang waktu selama masih ada manusia hidup pasti akan dibutuhkan dicari. Akan beli ya. Beras, telur, gula. Kita lanjut Kak. Nah, ini setelah kita belajar tentang kurvanya, nah kita belajar tentang faktor-faktornya tadi yang menyebabkan ya elastisitas permintaan dapat berubah. Nah, ini yang pertama jenis barang ya, apakah dia primer ya atau pokok, sekunder kah atau tersier, barang-barang mewah. Nah, kemudian ada tidaknya barang penggantinya Kak. Kalau dia ada barang pengganti, ya biasanya dia lebih elastis sifatnya. Tapi kalau tidak ada penggantinya, nggak bisa digantikan dengan yang lain, dia inelastis. Barang pengganti ini menarik karena bisa jadi datangnya dari kompetitor, atau bahkan dari perusahaan yang sama tapi menciptakan varian yang berbeda. Betul, atau bahkan bisa jadi barang itu sendiri bisa digantikan dengan yang lain. Contohnya beras. Kalau makan beras mungkin ada yang senang jagung ya. Jagung, gandum, terigu, banyak pasta, kentang, telo. Kok jadi lapar ya Ustazah? Kita lanjut lagi. Nah, kemudian harga barang itu sendiri kalau dia harganya sangat murah gitu ya. Jadi tidak berpengaruh banyak terhadap permintaannya, maka dia inelastis. Begitu. Oke, lanjut. Kita lanjut. Boleh dibilang tidak yang inelastis itu justru cenderung stabil. Betul ya? Betul. Jadi walaupun harganya berubah, ya jumlah permintaannya tidak akan banyak berubah juga. Begitu. Nah, ini ada keyakinan dan tradisi. Nah, faktor lain banyak ya. Kalau misalnya kita butuh, kalau kita sebagai umat Muslim kita butuh mukena, kita butuh peralatan khusus ya untuk sholat gitu ya. Atau mungkin di Bali itu kan ada tradisi ya. Beberapa
butuh ritual yang ritual butuh untuk ritual, bahan-bahan betul. tertentu yang selalu digunakan. Betul. Termasuk pada saat ada perayaan-perayaan, misalnya Betul. Imlek sesaat lagi, Oh, iya, pasti betul ada yang sekali. harus tersedia di rumah. Betul sekali Kak Putri. Kemudian ada frekuensi pembelian barang ya. Kalau dia bukan barang yang sering untuk dibeli, nah dia biasanya inelastis. Kemudian selera juga. Nah, ini karena kan permintaan ini berkaitan dengan konsumen ya Kak Putri ya. Ya, Begitu. Oke, selanjutnya itu tadi faktor-faktornya Kak Putri. wah banyak ya. Jadi nggak bisa dilihat dari satu persatu faktor saja. Nah, ini sekarang kita belajar, ini contoh soal Kak Putri. Oke. Bagaimana memahami atau mengetahui koefisien elastisitasnya. Apakah barang tersebut ya jenisnya termasuk koefisien elastis atau inelastis, begitu. Coba kita pelajari Nah, bersama. ini ada contoh yaitu jagung. Jagung. Nah, jagung ini Ini mungkin jagungnya dalam keadaan mentah, segar atau bagaimana Ustaz Oko? tidak diberitahu. Seolah saya mau Oke. dagang ini, mau kulak. Terus Sepertinya ini harganya mentah dulu Kak Putri. Oke, harga mentah Begitu. dulu ya, belum diolah. Betul. Nah, ini ada harga jagung ya, di mana di sini sudah diketahui datanya, ada yang diminta dan ada yang ditawarkan atau dijual. Ya. Ketika harga 3.000, ternyata yang diminta adalah jumlahnya 4.100 kg. Wow. Yang ditawarkan 3.500 kg. Kurang Lebih banyak dong. yang diminta. Betul. Betul, stoknya kurang. Namanya ini adanya surplus permintaan. Surplus permintaan, karena permintaan berlebih sehingga Betul. surplus permintaan. Kemudian ketika harga 3.500 berarti harganya naik ya Naik, Kak Putri betul. ya. Ternyata nah hukum permintaan yang meminta jadi Turun, berkurang. Betul. Yang ditawarkan jadi Bertambah. begitu. Ya, suka galau gitu emang daya beli masyarakat. Begitulah. Nah, di sini kita akan menghitung. Nah, ini ada rumusnya Kak Putri. Baik. Ternyata untuk bisa menghitung kira-kira jagung ini sifatnya barangnya ini elastis atau inelastis. Coba kita hitung Ustazah, supaya Oke. teman-teman di rumah juga langsung mengetahui cara pengerjaannya. Oke, bisa next. Next slide, please. Ini dia. Nah, di sini tadi ya kita langsung masukkan saja ya Kak Putri. ya. Jadi untuk harga yang pertama kita ketahui ini namanya P1. Oke. Mungkin bisa terlihat di P1 sini ya, harga pertama P1 Rp3.000. yaitu 3.000. Ini diketahuinya ya awalnya. Diketahuinya, betul sekali. Karena kalau tanpa kita ketahui dulu, kita bingung kan. ya, Kita Kak tidak Putri, bisa ya. mengerjakan. Betul. Nah, kemudian P2-nya tadi Rp500. 500. Dan seterusnya ini ya. Ya. QS ini kini kita hitung terlebih dahulu elastisitas penawaran Kak Putri ya. Elastisitas QS penawaran. 1-nya tadi 3.500 dan QS 2-nya ya kuantitas penawarannya adalah 3.750. Yap. Nah, delta itu Kak Putri, delta P itu didapatkan dari P2 min P1. Bisa terjadi tidak P1 min P2? Karena ternyata P1-nya lebih tinggi dari P2 misalnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak Selalu bisa. P2 lebih Betul. tinggi. Oke. Belum tentu juga Kak. Oh, Belum tentu. Belum nanti tentu kita lihat nanti ya. Ada nanti. jadi ya. rumusnya harus P2 dikurangi P1, P2 tapi jika dikurangi ternyata P1. hasilnya minus, absolut, tetap absolut nanti angka. nanti kita akan pelajari ya. Jangan buru-buru, sabar dulu. Aduh, maafkan Ustazah. Baik. Pinisirin ini judulnya, penasaran. Oke, siap. Silahkan. Nah, kemudian delta Q berarti Q2 min Q1. Makanya angkanya di sini langsung ya. Ya, langsung perubahan ya, absolut ya. 3.500 kurangi 3.500, delta Q-nya 250. Nah, di Oke. sini E-nya ini ES itu adalah elastisitas supply ya, elastisitas penawarannya ya. Rumusnya delta Q per delta P dikalikan P1 dibagi Q1. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan aja Kak Putri kan Oke. angkanya di sini ya. Ya. 250 ya delta Q-nya, kemudian 500 adalah delta P, P1-nya adalah 3.000 ya dan P2-nya adalah 3.500. Hasilnya di sini langsung jeng-jeng. Jeng jeng. 0,43. Elastisitas surplus Nah, adalah 0,43. angka 0,43 ini artinya E sama dengan kurang dari 1 Kak Putri. Ya, Nah, karena E kurang lebih kecil dari 1 ya, Betul. 0,43. Betul. Nah, kalau E kurang dari 1 di sini sifatnya adalah inelastis. Oke, karena aturannya untuk dikatakan elastis, E-nya adalah sama dengan Lebih dari 1. lebih dari 1. Nah, ya kalau ini inelastis. Oke, E lebih kecil dari 1 teman-teman, boleh dicatat. Kalau Itu E berarti lebih dari sifatnya 1, inelastis. Ini elastis. Bagaimana dengan E sama dengan 1? Kalau E sama dengan 1 itu adalah
uniter. Uniter. Elastisitas uniter. Bagaimana jika terjadi E sama dengan 0? Pernah terjadi tidak Ustazah? Itu tadi, E sama dengan 0, inelastis sempurna. Oh, oke. Kita catat baik-baik ya. Jadi kalau E lebih kecil dari 1 nilainya, mulai dari 0,99 dan seterusnya, Betul, 0,1, itu berarti 0,99 inelastis. Tapi kalau E lebih dari 1, elastis. Sementara E sama dengan 1, Satu, uniter. Dan apabila E sama dengan 0, sama dengan 0, adalah inelastis sempurna. sempurna. Ada sempurnanya. Tapi yang sempurna gini biasanya entah itu produsen atau customer ini yang nggak suka nih, karena Iya. dia dari sisi apa ya ini ya kira-kira kalau E-nya sama dengan 0? Itu tadi, ketika perubahan harga berapapun, jumlahnya tidak akan berubah, penawaran maupun permintaannya tadi. Oh, berarti yang Contohnya tadi ada garam tadi kalau permintaannya. oh iya betul. Ini elastis sempurna. Inelastis sempurna. Oke, terbayang? Boleh dicatat dulu. Kita sudah mempelajari ini basic ya, ilmu dasarnya apabila mendapati pertanyaan. Kita teman-teman mau foto dulu mungkin? Boleh? Ini sudah langsung Kita sorot ya karena ada di layar, betul. Ada jawabannya juga, teman-teman bisa catat. Nanti kami juga akan munculkan mungkin papan tulisnya dulu. Nanti setelah itu pertanyaan. Nah, pertanyaannya dulu difoto boleh supaya tahu cara pengerjaan. Setelah itu papan tulis karena Ustazah sudah memasukkan ini ya, hukumnya ya. Silakan. Bagaimana apabila ternyata hasilnya E sama dengan 0 atau E lebih kecil dari 1, E lebih besar dari 1 atau E sama dengan 1. Sifatnya seperti apa? Oke, baik. Kita masih punya waktu di segmen ini, jadi kita bisa beranjak menuju ke soal berikutnya. Oke. Next slide please. Kalau tadi kita belajar elastisitas penawaran, nah sekarang kita coba hitung elastisitas permintaan. Oke. Nah, yang berbeda hanya di sininya Kak Putri ya, yaitu kuantitinya. Ya, kuantitinya berubah ya. Dimana di sini kuantitinya kita pakai kuantiti dari permintaan. Ya. Gitu ya. Kalau delta P-nya sudah langsung 500 ya. Nah, ini delta Q-nya Kak jadinya minus. Iya. Karena apa? Karena yang kedua ini lebih kecil daripada yang pertama. Betul. Begitulah. Ya, tapi jangan khawatir Kak, kalau di elastisitas ini ada hukum di mana berapapun harganya, berapapun angkanya nanti ya, hasilnya minus, Iya. itu tetap akan dianggap positif. Karena mutlak ya. Mutlak, betul, absolut. Nah, Kita di sini- melihat elastisitasnya sifatnya absolut. Betul. Jadi di sini perhitungannya minus 500 dibagi 500 dikalikan 3000 dibagi 4100. Rumusnya juga sama Kak Putri. Masih sama, delta Q per delta P dikali P1 dibagi Q1. Nah, ini hasilnya adalah 0,73 diabsolutkan, angkanya jadi 0,73. 73. Angkanya berbeda tadi ya, penawaran dan permintaan. Betul. Tapi sifatnya Kak Putri Tetap ya, kurang tetap dari 1. Kurang dari 1. Ternyata inelastis di sini. Tetap masuk inelastis. Jadi penawarannya permintaannya juga Inelastis. elastis. Penawaran dan permintaannya inelastis. Bisa terjadi berbeda ya Ustazah antara penawaran dan permintaan berkebalikan. Tergantung datanya nanti. Tergantung data Makanya kalau yang kita seperti kerjakan. ini kita harus berdasarkan data. Mhm. Begitu. Nah, di sini artinya apa Kak Putri? Apabila ini harganya nanti misalnya manajer gitu ya. Melihat jagung ini ternyata sifatnya inelastis nih. Berarti berapapun nanti saya naikkan harganya, insya Allah ya permintaan konsumen ini tidak akan banyak berubah gitu ya. Gitu. Walaupun turun tapi tidak banyak turunnya begitu. Itu fungsinya Kak. Kalau dalam Itulah aktivitas kenapa sehari-hari. seorang manajer sebaiknya sangat terampil ya dalam hal ekonomi. harus. Jadi supaya betul-betul memahami permintaan pasar, ketersediaan produk, dan bisa berhitung angka yang tepat supaya mendapatkan profit yang optimal bagi perusahaan. Nah, Betul sekali. kita mau istirahat dulu nih. Ini seru banget, tapi udah mulai nih teman-teman udah mulai mikir, habis ini aku mau bisnis ini berarti cari yang inelastis atau elastis sempurna ya. Jangan kemana-mana, tetap bareng Sinauna Mama. Sebelum kita lanjut diskusi seru kita pagi hari ini, ternyata ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp yang sudah tercantum ya di layar televisi. Dan ini menarik karena pertanyaan bagus sekali, Ustazah, boleh saya bacakan ya? Boleh.
Contoh, apabila sebuah harga handphone itu nilainya tinggi, bagaimana dengan elastisitas harganya Ustazah? Mohon dibantu penjelasannya. Terima kasih dari Rizaldi di Jawa Tengah. Masya Jawa Tengah, apa Allah, kabar? yang dari Jawa Tengah. Terima Nyimak kasih. ini. Jangan-jangan juragan ini nih, handphone. Boleh dibantu Alhamdulillah. penjelasan Ustazah? Baik, terima kasih. Saya panggil Mas ya. Mas Rizaldi. Dari Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat ya harga handphone yang harganya tinggi, nah ini berarti kalau dari sisi penawarannya ya, kalau harganya tinggi dan ini bisa diproduksi kapanpun, Ya. ya dia akan sifatnya elastis. Mhm. Tapi kalau dari permintaan ini juga sama, elastis juga. Elastis juga. Di mana elastis ini adalah ketika harganya itu naik sedikit, turun sedikit ya, permintaannya turun, harganya turun sedikit, permintaannya akan naiknya cukup banyak. Mhm. Karena handphone ini berarti kalau harganya mahal, artinya dia barang tersier. Iya. Ini Barang- penjelasannya kurang lebih sama seperti tadi barang-barang elektronik ya pada contoh Betul, sebelumnya ya, barang handphone elektronik. termasuk di dalamnya. Berarti dia sifatnya elastisitasnya adalah elastis, baik itu permintaan maupun penawarannya. Baik. Baik Begitu, permintaan Cak. maupun penawaran untuk handphone dengan harga tinggi elastis. Ya. Betul. Untuk handphone dengan harga yang lebih rendah, Untuk handphone yang harganya lebih rendah, nah Mhm. biasanya spesifikasinya kan lebih apa ya, kurang lebih tidak begitu sebagus. betul. Nah, kalau Terbatas ya. Betul, sehingga sifatnya sekarang kalau saya membandingkan ya, handphone yang lebih murah harganya ya, itu biasanya masuk ke barang sekunder di mana orang-orang masih bisa menggunakan itu, Iya, betul. tidak melihat itu apa namanya mewah atau tidaknya. Betul. Nah, biasanya kalau begitu sifat elastisitasnya adalah uniter, Kak. Begitu. Harga ternyata mempengaruhi sekalipun produknya sama. Betul, karena kan handphone juga punya spesifikasi juga Betul. ya. Gitu. Ada yang Banyak mahal, tipe. iPhone. Betul. Tit itu yang paling mahal ya. Iya, Kecuali iya, beli tit, second ya. betul, Oke. betul. Kita lanjut ya, mudah-mudahan Mas Rizaldi sudah terjawab pertanyaannya. Kita akan lanjutkan materi dulu sebelum nanti menjawab pertanyaan yang masuk lagi di nomor WhatsApp yang ada di layar televisi. Silakan Ustazah. Oke, baik. Ini tadi kita sudah belajar contoh soalnya ya, ada siswa hebat sekalian. Nah, kita sekarang masuk ke challenge aja, Kak ya. Oke, wow, Oh, challenge boleh ya? Ini teman-teman boleh ikutan? Boleh, Oke, silakan. berarti siapkan alat tulisnya, siapkan smartphone-nya juga kalau mau dikerjakan. Terus nomornya boleh disimpan dulu ya supaya kedepannya tidak salah kirim. Jadi nomor WhatsApp Sinau Ngomong saat ini adalah 0882 1729 0523. Mohon maaf kalau Kak Putri belum hafal nomor baru. Oke, kita lanjut Ustazah. Oke. Baik, next slide berikutnya. Siap-siap untuk challenge. Nah, Ya. sebelumnya motivasi yang selalu harus saya Tidak boleh pesimis dulu. Belum betul. lihat soalnya aja. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan ya. Biasanya Ustazah, kalau ya? ngelihat angka-angka gini ya, Jangan adik-adik ngeri. Jangan pusing dulu ya kan. Jangan pusing dulu. Dihadapi dulu. Oke, kan, kita pasti hadapi ada bersama. kemudahan. Mudah-mudahan saya terbantu. Amin. Nah, oke, di sini ada dua challenge yang saya siapkan, Kak Putri dan adik-adik sekalian ya. Ada challenge tebak gambar, ya. Ada challenge jawab soal. Nah, mau Oke. yang mana dulu ini Kak Putri? Challenge tebak gambar dulu biar rileks Ustazah boleh? Oke, tebak gambarnya tebak gambar kurva. Oke. Kurva elastisitas. Untuk teman-teman di rumah persiapan ya. Kita akan tebak gambar kurva. Oke, boleh Kak Putri ya nanti ya. Boleh? Untuk membantu memilih. Baik, bismillah ada 5 pilihan gambar teman-teman. Kak Putri biasanya adil orangnya jadi pilih yang tengah supaya gitu. selalu ada di tengah. Siap. Tidak Nah, berat sebelah. Silakan oke, terima Ustazah. kasih ya Putri. Nah, jeng jeng. Jeng jeng, coba dilihat kita Bisa akan di- menjawab tebak gambar. Kira-kira Nah, kurva apakah ini? Kurva elastisitas apakah ini? Ada elastisitas Permintaan permintaan, ada atau elastisitas penawaran. penawaran. Dan jenis elastisitasnya apa? Nah, itu dia coba ya. challenge-nya. Asumsinya semakin tinggi harga, ternyata permintaannya justru semakin harga menurun, permintaan semakin banyak. Nah, dan ini Kira-kira ada kata kuncinya, angkanya ini. Oh iya, betul. Lebih dari satu, elastisitasnya lebih dari satu. Aku mau nyetak sedikit. Oke. Coba sambil nyetak yang ini. Betul. Oke. Oke, kira-kira Kira-kira jawabannya adalah ini Kelihatannya. adalah elastisitas. Kalau harga semakin turun, permintaan semakin banyak. Ini adalah Elastisitas elastisitas
permintaan. 100 buat Kak Putri dan adik-adik sekalian yang jawab elastisitas permintaan. Di Tapi sini adalah jenisnya kurva permintaan. Kurva permintaan. Betul. Tapi kita lihat jenisnya nih. Kalau Jenisnya, lebih dari ini satu. lebih dari satu, sifatnya adalah Elastis. Berarti kurva elastis permintaan ya, yang sifatnya elastis. Betul sekali Kak. Jagoan nih, itu kan. Contohnya apa Kak? Contohnya adalah, nah ini sebentar sambil mikir ini Ustazah. Barang elektronik tadi Nah, yang harganya itu mahal tadi yang ditanyain semakin Mas turun, Rizaldi. ya kan? Semakin turun harganya, Betul. padahal mungkin spesifikasinya masih lengkap begitu. Betul. Orang kan semakin banyak mencari. Betul sekali. Tuh contohnya, makanya sekarang kalau cari handphone boleh kalau mau beli yang harganya tinggi, tapi kalau masih pelajar, nggak mau ngerepotin orang tua, ada kok handphone yang spesifikasinya lengkap, tapi ternyata harganya lebih terjangkau. Kak Putri nggak akan sebut brand karena belum ada iklannya di sini. Cari aja di toko handphone terdekat. Oke. Udah kebayang ya? Ini tadi kuis tebak gambar. Boleh kita beralih sebentar Oke, silakan Kak ke Putri. soal? Aduh, bismillah. Ini pasti pertanyaan yang jawab. Teman-teman boleh bantu jawab ya, cepet-cepetan ya kali ini ya. Jadi nomor WhatsApp-nya dicatat dulu. Kita akan coba latih. Ini dia. Silahkan Ustazah, mohon dibantu penjelasan cara di membaca sini, soal. Ya, kalian bisa mengamati di sini ya siswa hebat sekalian. Di sini ada tabel harga, ya. Kemudian ada jumlah permintaannya dan ada jumlah penawarannya. Di mana di sini adalah tabel dari permintaan dan penawaran handphone. Nah, masih terkait dengan handphone lagi nih ya. Luar biasa. Kira-kira, nah dari angka ini ya, pertanyaannya adalah berapa angka koefisien elastisitasnya dan jenisnya apa Kak Putri? Harus dikerjakan satu-satu ya Ustazah ya. Harus kita begitu. siapkan dulu tuh Betul. delta Q, delta P-nya. Untuk itu harus pilih mana P1, mana P2, mana Q1, mana Q2. Betul sekali. Nah, clue-nya adalah ini ada banyak kan Kak Putri ya. Betul. Sebenarnya boleh milih saja mau pakai yang data yang atas, yang Atau? paling atas, atau yang bawah. Yang penting kita ambil dua saja cukup. Dua yang berdekatan boleh. Boleh. Atau bahkan dua yang berjauhan, paling atas dan Boleh, paling bawah. silahkan. Tapi kalau saya lebih baik Yang ambil dekat. yang deket-deket aja. Karena nggak usah selisihnya jauh-jauh. ngitungnya gampang. Betul. Betul. Lebih memudahkan. Oke, jadi silahkan mulai untuk memilih mengerjakan. Contoh nih, kalau Kak Putri juga kayaknya satu tipe sama Ustazah Syifa. Pilih yang ada di baris pertama dan kedua. Betul ya Ustazah ya? Betul. Diketahui ya, P1 berapa, P2 berapa, kemudian Q1 berapa, Q2 berapa untuk elastisitas permintaan dulu. Betul. Baru kemudian kita kerjakan untuk elastisitas penawaran dengan rumus yang tersedia. Betul. Kita Ini- nanti boleh mau yang salah satunya permintaan atau penawaran. Itu silahkan. Oke, boleh mulai coba dikerjakan teman-teman dengan rumus yang tersedia. Kak Putri tunggu ya jawabannya. Kira-kira cepet mana nih teman-teman yang ngerjain atau Ustazah Syifa yang ngerjain? Ustazah Syifa. Tunggu ya. Jadi cara kerjanya memang harus diketahui dulu, harus Betul ditentukan sekali, dulu mana harus. yang mau dijadikan Betul, patokan P1 Betul. P1 dan Q1-nya untuk permintaan misalnya atau untuk penawaran. Satunya, kalau untuk permintaan dan penawaran harganya sama ya Kak Putri Yap. ya, tidak ada perubahan. Harga sama, namun permintaannya Coba ini bergeser. kita ambil permintaan dulu. Kita ambil ya. permintaan dulu ya, kita coba kerjakan permintaan dulu. Begitu ada yang udah selesai, langsung kirim WhatsApp, nanti tim produser akan bisikin Kak Putri, ini sudah ada anak hebat yang menjawab nih, teman hebat ya, kalau SMA bukan anak lagi, teman hebat yang menjawab, yang siap untuk menunjukkan kemampuannya. Kira-kira sudah mengerjakan soal ini, challenge ini dengan teliti atau belum? Kalau Ustazah Syifa nggak usah dibantuin, nggak usah disorak-sorakin tuh, cepet banget gitu. Tapi teman-teman Kak Putri yakin juga bisa melebihi kecepatan Ustazah Syifa dalam mengerjakan dan tetap teliti, konsentrasi mengerjakan dengan Memang benar harus ya. teliti. Kalau tidak Betul. bisa salah. ya. Oke, kita tunggu dulu ya WhatsApp untuk menjawab pertanyaan ini sebelum WhatsApp diskusi ya. Nah, teman-teman kerjakan dulu, nanti akan ada segmen terakhir, Kak Putri kasih waktu, kerjakan dengan baik, kita akan diskusikan jawabannya, Ustazah Syifa kita lanjutin ya. Oke. Nanti kita cek jawaban teman-teman benar atau tidak. Oke, siap. Jangan kemana-mana, tetap bareng Sina Unang Amah, jawabannya dikirim ke sini. Oke? Satu segmen
segmen terakhir, ada waktu 7 menit. Kak Putri masih tunggu yang sudah menjawab. Silahkan langsung kirim ke nomor WhatsApp yang tampil di layar televisi. Kak Putri sama Ustazah Syifa bener-bener pengen tahu nih hasil pengerjaan teman-teman hari ini untuk mengetahui seberapa efektif pengajaran berlangsung ya. Kira-kira kalau jawabannya benar, berarti Sinau Nangoma hari ini efektif buat teman-teman di rumah ya Ustazah. Amin. Kalau ternyata ada yang kurang benar, berarti harus lebih semangat dan lebih rajin sinau lagi. Betul, Sambil menunggu nih jawaban masuk, kita ada pertanyaan menarik datang melalui WhatsApp juga dari Ihsan yang beralamat di Menanggal, Surabaya. Assalamualaikum Ustazah dan juga Kak Putri. Waalaikumsalam Kak Ihsan. Ini Kak Ihsan ini menarik sekali pertanyaannya. Katanya Kak Ihsan gini, mengapa sih Ustazah setiap perusahaan selalu menerapkan elastisitas permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari? Boleh coba ditanggapi dulu Ustazah? Oke, baik, terima kasih Kak Putri dan terima kasih Mas Ihsan ya. Setiap perusahaan kenapa kau menerapkan elastisitas permintaan dan penawaran? Karena itu tadi kita sudah bahas ya di awal pelajaran tadi. Manfaatnya adalah ya dengan kita memahami elastisitas penawaran dan permintaan, kita dapat memberikan kebijakan yang tepat ya, khususnya untuk marketing perusahaan. Kira-kira harga yang pas itu bagaimana terhadap respon pasar tersebut. Ya, itu Kak Putri. Jadi memang elastisitas permintaan penawaran ini sangat penting. Iya. Begitu. Itu sih kalau saya. Semoga terjawab ya Kak Ihsan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh untuk bergabung lagi. Sambil kita tunggu ada WhatsApp yang menjawab pertanyaan ini kira-kira. Adakah Nah, nomornya di sini nih 0822 1729 0523. Sambil menunggu Ustazah, kita berikan penjelasan cara menjawabnya. Baik. Siapa tahu teman-teman sudah mulai mengirim. Oke, baik, terima kasih Kak Putri. Oke, adik-adik sekalian ya, siswa hebat. Nah, kira-kira jawabannya sama nggak ya dengan jawaban Ustazah Syifa di sini? Nah, kita tadi ambil data tentang elastisitas permintaan ya. Jadi di sini diketahui ya P1 3 juta rupiah, P2 adalah 3.200.000 rupiah. Nah, Q-nya karena kita mengambil permintaan, maka kita ambil Q1-nya adalah 800 unit ya. Kemudian Q2-nya adalah 700 unit. Nah, di sini langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya Kak Putri. ED ya elastisitas permintaan delta Q per delta P kali P1 kalikan Q1. Nah, langsung aja dimasukkan ya. Jadi di sini, nah ini angkanya sudah saya jumlahkan langsung ya Kak Putri ya. Jadi teman-teman, kok bisa ya 100 gitu ya. Itu ya, 100 ini dari 700 dikurangi 800. Ketemunya minus Ya, sesungguhnya. minus 100. Oke, minus 100 kemudian dibagi 200 ribu ini ya hasilnya tadi. Kemudian 3 juta dibagi 800. Nah, di sini hasilnya adalah minus 30 dibagi 16. Kurang lebihnya angkanya adalah 1,8. Ya. Sekian. Dan itu artinya elastisitasnya lebih dari 1. E sama dengan lebih dari 1. Berarti jenis elastisitasnya adalah kurva permintaan elastis. Karena lebih dari 1. Tuh. Ada ini untuk pengerjaan kurva permintaan ternyata hasilnya adalah elastis. Bagaimana dengan penawarannya? Penawaran berarti nanti tinggal diganti saja Kak Putri. Ya. Apa namanya? Untuk penawarannya berarti untuk Q-nya ya. Q-nya saja yang diganti. Berarti Q-nya 500 dan 550 Ustazah. Nah, kita sambil coba cek. Oke, di sini akan ketemu nilainya. Berarti di sini kita ganti ya. Ya. Delta Q-nya adalah 50. Adalah 50 positif ya, tidak betul. Positif. Delta P-nya masih sama ya, P1 200 biar dibagi Q1-nya. Saya hapus saja. Oke. Di sini berarti 50 dibagi 200.000 selisih dari P2 minus P1 ya. Dikalikan P1-nya 3 juta. Ini biar untuk membedakan saya kasih warna biru. Betul, ya. Pengerjaannya ya. Dan kemudian Q1-nya adalah 500. Nah, di kita sini sudah tinggal main coret-coret aja. Coret-coret. Boleh dicoret ini ya. Coret 50. Coret. Kemudian di sini itu dicoret, boleh dicoret menjadi coret lagi. Ya. Gitu ya. 5 kali 5 dicoret juga 15 per 10. Nah, ketemulah hasilnya 1,5. Sama ternyata di sini E lebih dari 1. Kurva penawarannya adalah elastis. Nah, berarti kalau kurva permintaan elastis bertemu dengan kurva penawaran elastis, artinya strategi harganya benar Ustazah. Betul. Oh, begitu. Betul. Jadi ini bagus ya.
Dari sisi perusahaan, manajernya ini pinter berarti ya. Jos. Bagus. Kebayang ya teman-teman ya, ternyata ada kurva permintaan, ada kurva penawaran. Memang yang selalu dikaji dari sisi perusahaan adalah kurva penawaran berdasarkan permintaan pasar juga. Betul. Jadi kedua hal ini harus benar-benar dikuasai oleh seorang ahli ekonomi yang nantinya akan menjadi pemimpin di perusahaan masing-masing. Bahkan seorang CEO atau sekarang kan sedang tren membuat startup harus punya pemahaman tentang kurva permintaan dan penawaran. Akan bisa diketahui kira-kira barang yang dipasarkan atau yang diberikan ke konsumen itu sudah diterima dengan baik, sudah diterima nggak sih sama harganya pasar, tepat atau tidak, jangan-jangan terlalu tinggi atau jangan-jangan terlalu murah, padahal perusahaan bisa mendapatkan profit yang lebih optimal. Waduh, Ustazah Syifa hari ini senang sekali dan terima kasih buat teman-teman semua tadi yang sudah bertanya, bergabung melalui WhatsApp Sinaunang Omah siang ini. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Pesan terakhir untuk teman-teman di rumah supaya semangat belajar ekonomi dan IPS, apa itu Ustazah? Oke, baik adik-adik sekalian, siswa hebat yang sekarang sedang belajar di rumah, tetap semangat ya. Pesan dari Ustazah adalah bahwa masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini, Kak. Luar biasa. Hari ini bersiap untuk bisa memenangkan masa depan. Kak Putri pamit, Ustazah Syifa pamit. Salam buat teman-teman SMA Islam Terpadu Al-Uswah Surabaya. Kita ketemu lagi pekan depan, Senin sampai Rabu jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum, selamat siang.